Indonesia adalah negara 1000 pulau, dan hampir beberapa pulau di Indonesia diambil oleh negara lain. Berikut 7 pulau yang terlepas dari Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. Semoga informasi ini menambah wawasan kita. Blok Ambalat. Beberapa pulau yang ada di Indonesia memiliki kandungan sumber minyak mentah. Salah satu wilayah tersebut adalah Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Bukan hanya minyak, di pulau ini terdapat pula berbagai kekayaan tambang laut. Blok seluas 15.235 km persegi ini sebenarnya berbatasan dengan wilayah Malaysia, yaitu Sabah. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, negara tersebut pun mulai mengeluarkan bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui, Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Timur Leste. Sangat disayangkan ada satu wilayah telah lepas dari Indonesia dan berubah menjadi negara sendiri pada tahun 2002, yaitu Timor Timur. Wilayah ini dulunya termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Setelah merdeka, wilayah ini pun berubah menjadi Timor Leste. Bersatunya Timor Leste dengan wilayah Indonesia memiliki histori yang sangat panjang. Saat ini Timor Leste merupakan negara yang sudah diakui kemerdekaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat ini, mata uang mereka menggunakan dolar Amerika, sementara undang-undang yang digunakan dibuat berdasarkan konstitusi Portugal. Salah satu pulau yang terlepas dari Indonesia ini pun sudah merdeka dan berdaulat. Ligitan, pulau yang terlepas dari Indonesia. Pulau Ligitan terletak di sebelah utara Tarakan. Kalimantan Timur pun merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok negara lain. Malaysia, sebagai negara yang letaknya cukup berdekatan dengan wilayah ini, memasukkan Pulau Ligitan sebagai miliknya saat melakukan pemetaan kembali di tahun 60-an. Pulau seluas 18.000 meter persegi ini yang sama-sama tidak ingin lepas oleh kedua negara akhirnya dibawa ke ranah hukum internasional pada 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya 2002, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ memutuskan bahwa daerah tersebut merupakan milik Malaysia. Sipadan, pulau yang terlepas dari Indonesia ke Malaysia. Bersama Pulau Ligitan, sebelum diserahkan ke Malaysia, Pulau Sipadan pun menjadi wilayah yang dinyatakan dalam keadaan status Q atau sengketa. Keputusan para hakim di ICJ sendiri disadari oleh fakta bahwa Malaysia telah melakukan banyak pengurusan atas dua pulau ini. Beberapa di antaranya ialah pengoperasian mercusuar sejak 1960, serta pelindungan satwa burung dan menerapkan pajak pengambilan telur penyu yang terkenal dari Pulau Sipadan. Di saat bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia pun harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain. Perairan Sambas. Pada tahun 2014 lalu, dikabarkan bahwa Malaysia mengklaim perairan Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sebagai miliknya. Diberitakan bahwa pihak negeri jiran tersebut akan membangun sebuah mercusuar di dataran perairan ini. Untungnya pihak TNI Angkatan Laut melakukan pencegahan secara langsung. Kadispen Angkatan Laut Laksana Pertama TNI Manahan Simorangkir, seperti yang dikutip dari Merdeka.com, menyebutkan TNI Angkatan Laut telah melakukan pengusiran terhadap oknum negara sebelah tersebut. Kepulauan Natuna. Negara Cina tiba-tiba memasukkan Kepulauan Natuna yang terletak di Kepulauan Riau sebagai wilayah laut miliknya. Hal ini diketahui setelah nama Natuna masuk dalam peta terbaru yang mereka keluarkan. Bahkan, gambar kepulauan yang jelas-jelas berada di wilayah Indonesia ini masuk ke dalam paspor warga negaranya. Indonesia pun telah mengajukan protes, namun pihak pemerintah Cina tidak menggubrisnya. Untungnya pada tahun 2006 lalu, PBB melalui arbitrase internasional yang menyatakan bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Disebutkan pula bahwa Cina telah berencana mengklaim Natuna sejak 2009. Permintaan tersebut pun telah mereka ajukan ke PBB. Namun ditolak karena dianggap tak bisa memberikan dasar hukum yang valid. Pulau Batek. Pulau-pulau kecil yang berada di sekitaran perairan NTT juga disebut-sebut terancam bisa dicaplok oleh negara lain. Dilansir dari antaranews.com, pada tahun 2016 lalu, pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana atau UNDANA, Kupang,
Dr. Dewet Tedeus mengutarakan bahwa hal ini bisa saja terjadi walau Indonesia sudah membangun mercusuar di sana. Ia menambahkan, saat ini ada 2 pulau yang sudah dijaga oleh pasukan pengaman pulau terluar, yaitu Pulau Ndana-Rote berbatasan dengan Australia dan Pulau Batek berbatasan dengan Timur Leste. Sementara itu, ada pulau lain yang belum dimasuki pasukan pengaman, antara lain Pulau Danasabu, Pulau Mangudu, dan Pulau Salura. Agar wilayah Indonesia tidak sampai jatuh ke tangan negara lain, ia menghimbau agar pemerintah bisa tegas dan menunjukkan kedaulatan bangsa di mata internasional. Semoga informasi di atas menambah wawasan kita dan menambah kecintaan Anda semua terhadap negeri Indonesia.